Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini kami berada di SDN 07 Kandis di Desa Lubuk Rukam. Kami ingin melihat aktivitas proses belajar mengajar di sekolah ini. Ikuti terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita telah diberikan rahmat oleh Maha Kuasa di pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan tugas mengajar kita dengan baik. Nah, untuk himbauan pada ibu-ibu hari ini sebelum kita masuk kelas, tolong datangnya tepat waktu, ya. Kenapa itu tugas kita sebagai SN kepada pemerintah. Jadi kalau masuk kelas, tolong dikontrol anak-anak ruangannya, kelasnya sudah dibersihkan apa belum. Apabila dia belum bersihkan kelas dulu, suruh dia nyapu, ya. Periksa perlengkapan anak, ya, pakaiannya. Kemudian setelah itu baru tenangkan kelas, siapkan diri kita untuk menyampaikan materi yang pertama, ya. Jangan lupa di absen kehadiran anak-anak. Dari situlah kita mengetahui kerajinannya di sekolah. Nanti dia pergi ke sekolah dari rumah, tahu-taunya tidak sampai ke ruang kelas atau ke sekolah. Dia isi nantinya tidak tahu keluyuran kemana-mana. Satu, kedua, ada lagi sekarang rawan penculikan anak. Jadi kita sebagai guru dan kepala sekolah, seluruh masyarakat diberitahu himbauan bahwa jaga anak kita di rumah setelah pulang sekolah dan jaga anak kita di lingkungan sekolah. Kenapa? Kita lah yang menjaga mereka karena anak-anak itu aset negara bagi kita bangsa Indonesia. Dari didikan kita, himbauan dan nasihat itulah kita akan menghasilkan anak didik kita yang baik. Hanya itu saja yang Ibu berikan. Kita siap masuk ke ruang kelas. Ada yang akan ditanyakan Ibu-ibu? Pas, sudah. Alhamdulillah, ya. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk ke ruangan kelas masing-masing melaksanakan tugas pada hari ini. Hati-hati anak perhatikan ya. Sudah belum? Itu ada contohnya. Kalau sudah masalahnya, ya. Masalah perbangkatan dan apa? Kerjakan semuanya, nanti kita koreksi bersama-sama. Ini dicontoh tuh ya. Berapa poin ya? Yang ini untuk akar pangkat. Ini ulang ya. Akar pangkat 2 akar pangkat 3 sama dengan kemarin di situ adalah 8. Untuk akar pangkatnya ini, akar pangkat ini, lambang ini, akar pangkat 3 dari lambang seperti ini. Assalamualaikum. Lagi belajar apa? Bahasa? Ya, pelajaran bahasa Indonesia membaca dengan judul Kepala Sekolahku Pemimpin Idola Kuda. Ya. Baiklah, sekarang kita berada di kelas 5, tepatnya di SD 07 Kandis. Pak Weli adalah seorang pemimpin yang sangat berdikasi tinggi, bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Itulah Bu ya, silakan belajar anak ya, lanjutkan ya. Sini silakan kelas lah. Nah, anak-anak sekalian. Ya, action. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita pelajaran IPS. Ya. Nah, setelah kita membaca dari apa yang di dalam buku tadi, ya, itu mengenai cita-citanya. Ya. Nah, jadi harus kamu tadi apa yang dihadapinya. Baiklah, sekarang kita ya, sedang berada di kelas. sikapnya dan apa yang halangannya. Ya. Jadi apa yang dihadapinya mengenai yang cita-cita dia tadi. Apa yang dihadapi? Karena kita kalau cita-cita itu harus ada halangannya. Nah, jadi apa yang Sekarang perhatikan anak-anak ya, kita pengurangan dulu, kemudian hasil dikurang kita jumlahkan atau kita tambah. Assalamualaikum anak-anak. Ya. Sekarang perhatikan dulu, Ibu jelaskan dulu ya. Coba
Kemudiannya nanti sudah kita hitung, langsung angkat tangan. Sudah? Sekarang perhatikan, kita pengurangan, sudah itu hasil pengurangan kita jumlahkan atau kita tambahkan. Sekarang ini angka berapa? 29. 29 ini tanda gerak. Terlihat di belakang sana ibu kepala sekolah melihat anak-anak sedang melaksanakan senam pagi. Ikuti terus kami. Action. Saudara-saudara bisa, kalau tadi kami sudah melihat proses belajar mengajar dan juga melihat anak-anak berolahraga, sehingga untuk lebih dalam informasi tentang profil sekolah ini, kita akan berwawancara. Berbangga rasanya hari ini juga di samping kepala sekolah ada kepala desa yang juga harus berperan memperhatikan dunia pendidikan, karena dunia pendidikan ini bukan saja tanggung jawab guru dan kepala sekolah, tapi tanggung jawab pemerintah dari atas sampai ke bawah, memang tanggung jawab mereka. Dan ada komite juga harus berperan aktif dari mulai ke depan ini, bagaimana supaya pemerintah paling tidak tenaga pikiran, supaya ada motivasi kepada pemerintah untuk mempercepat perbaikan atau meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Assalamualaikum Bu Kepala Sekolah, Pak Kepala Desa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat ya. Kalau sehat ini enak berkomunikasi. Komunikasi ini adalah kunci untuk kesuksesan menyelesaikan segala permasalahan. Kalau tadi kami sudah melihat ke sekolah-sekolah aktivitas luar biasa, sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Tidak ada, ini memang ada kelas-kelas saya lihat di sekat, nanti mungkin nanti Ibu bisa jelaskan. Dan ada juga di belakang sana pelafon dan atapnya sudah perlu direhab. Nanti mungkin Ibu bisa jelaskan. Yang saya tanyakan pertama, di sini ada berapa rombel, ada berapa kelas, berapa jumlah siswa dan tenaga pengajar. Silakan Bu. Untuk SD Kosong Kandes ini, Bapak ya, ada sebenarnya ada 6 rombel, tapi ya, tapi kena 6 rombel itu asalnya 3 rombel disekatlah menjadi 6. Artinya 3 kelas ya yang Ya, ada, itu 3 tapi kelas. disekat. Ya. Jadi sehingga rombel tidak terganggu. Ya. Artinya proses belajar mengajar tidak terganggu oleh jumlah kelas, Ya. walaupun bersempit-sempit ya. Tapi diusahakan Pak biar ya, langsung. lanjut Bu. Kemudian untuk jumlah murid ada 56 seluruhnya, termasuklah laki-laki dan perempuan. Ya. Dan juga jumlah guru PNS-nya ada 6, tapi 6 itu dibantu satu kelas, guru kelas 3 itu masih honor, tapi sudah ikut tes P3K Pak, tinggal nunggu. Nah, kalau dia lulus nanti Pak, tolonglah kami bersyukur bisa dibantu. Ya. Kemudian guru PAI 1, operator 1. Ya. Ya. Itulah harapan kami ke depannya, bagaimana Pak sekolah kami ini Ya. bisa dilengkapi satu ruang, satu lokal itu penuh, satu lokal jangan disekat-sekat. Ya. Iya, kami ini berusaha semaksimal mungkin ya. Kami selaku kepala sekolah sudah bekerja sama dengan komite Lubuk Ukam, dengan Pak Kades Lubuk Ukam, dengan komite Lubuk Ukam. Kami mohon kepada bagaimana ya, kami usahakan dengan kerjasama dengan komite, dengan Pak Kades Lubuk Ukam, usahanya lingkungan sekolah memang harus dipagar Pak, Ya. supaya menjaga keamanan, kejahatan. Nah, kami harap ke depannya
usulan kami sudah berapa kali diajukan. Ya, Tolong kabulkan untuk tahun 2003 ke depannya ini. Tapi pernah diperiksa? Sudah. Sudah. Ah. Artinya tinggal menunggu giliran. Nah, kami Karena dana menunggu Pemda kan terus. agak terbatas. Nah, Bukan cuma satu sekolah yang dipikirkan. ya kami mengharap Pak, kami ini kan kadang-kadang terdengar sekolah sudah bagus, dapat terus. Iya, iya. Sekolah bagus dapat terus, tapi yang terpuruk ini selalu mengusut, nunggu, kapan lah. Mungkin peran komite nanti dan kepala desa, Iya. yang pemerintah desa mungkin bisa lebih lebih menjelimet lagi menyampaikan itu. Kan? Kalau yang penting sudah diusulkan, Iya. sudah pernah diperiksa, Ya. tapi realisasi itu banyak kendala. Iya. Mungkin segala dana yang jelasin, mungkin giliran. Ini ada kepala desa dengar apa yang ini, dan mungkin sudah tahu, dan beliau tadi sudah bicara dengan saya, sudah mengusulkan itu juga berkali-kali. Namun ke depan mungkin dengan peran komite disusul dengan surat, dan ada peran masyarakat sedikit, berapa masyarakat bisa membantu, dan diceritakan mungkin ceritanya akan lain. Iya. Jadi artinya sekolah dunia pendidikan ini bukan cuma tugas kepala sekolah, tapi saya yakin Ibu sudah melaksanakan itu dan tadi sudah melaporkan itu, artinya tinggal realisasi. Ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini, Bu, kalau soal guru tenaga pengajar idealnya berapa, Bu? Sudah cukup dengan angka sekarang atau tidak? Ini perlu tambahan. Ya. Itu untuk guru olahraga. Oh, ya, saya lihat tadi tidak ada guru olahraga. Iya. Bagaimana Ibu mengatasi selama ini supaya guru olahraga tetap berjalan? Ya, saya menyuruh guru kelas untuk melakukan kegiatan olahraga. Jam olahraganya guru kelasnya yang melaksanakan. Ya. Ya, Ibu padahal sudah berapa tahun ngajar di sini? Kayak menjadi kepala sekolah sini? baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Artinya Ibu harus masih bisa kerja keras, Ya. menunjukkan inovasi Ibu bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Saya yakin dengan semangat baru, inovasi baru akan mendapat perhatian. Ya. Bu, tunggu dulu sebentar, saya ingin ke kepala desa. Ya, silakan Pak. Pak Kepala Desa, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Bangga rasanya Bapak ada di sini. Dan pada umumnya kami memang mengundang kepala desa karena peran pendidikan ini bukan cuma tugas kepala sekolah dan guru-guru yang sekolah, tapi peran dari pemerintah desa, komite, termasuk saya juga ada rasa tanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Seperti tadi kita sudah dengar dari Ibu Kepala Sekolah, ada satu kelas yang sudah, ada beberapa kelas yang telah perlu direhab dan sudah diajukan berkali-kali, dan belajar juga disekat, artinya memang kurang 3 kelas baru. Apa komentar Bapak? Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Tadi kami ngobrol bahwa pendidikan terutama di SD 07 guru kami Pak. Kami selaku pemerintah desa sangat mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang terkait supaya kiranya dapat membantu SD 07 ini agar bisa membangun gedung, kemudian seluruh prasarana untuk pendidikan di 07 ini Pak, SD 07 ini. Perlu Bapak ketahui bahwasanya kami telah menghibahkan Pak tanah untuk membangun gedung. Ya. Luar biasa. Kami menghibahkan Pak. Cuman yang jadi kendala Pak, kalau kami untuk menganggarkan untuk pembangunan SD 07 ini, SD 07 ini Pak, dari dana desa itu tidak bisa Pak. Ya, itu Ada kendala aturan Pak. tersendiri. Ya. Jadi kami ada keterbatasan Pak. Ya, kalau bisa Pak, udah lama Pak mungkin SD 07 ini bagus ya Pak. Tapi jadi ini yang jadi susah tuh jadi payah Pak, tak bisa. Ya kan? Ini yang dari pusat tuh ya. Ya, dari Kalau yang dana dari desa kabupaten? tidak bisa, dari dana kabupaten tidak bisa juga Nggak bisa, Pak. karena sudah ada Dignas ya. Dari Dinas Pak. Jadi Paling itulah Pak. mengimbau ya, Paling itulah Pak. atau cari jalan lain. Atau cari jalan lain. Ya kami juga pernah berusaha menghadap Pak Wagub, Iya. menghadap Kepala Dignas, Oh, iya.
ke BU Pak. Ya tapi mereka merespon pada saat itu Pak. Ya. Tapi ya kenyataan di lapangannya Pak sampai sekarang Ya. belum ada Pak. Realisasi Realisasi bergilir, ya. belum ada Pak. Belum sampai ke kita. Ya. Belum Pak. Jadi hampir kurang lebih 3 tahun ini Pak. Ya. Katanya ada pembangunan untuk gedung. Ya. Habis tahun nggak ada. Ya, ya. Nah, sampailah sekarang 3 tahun ini Pak. Sepengetahuan kami menjabat kemarin itu ya belum ada Pak. Belum ada Pak. Artinya upaya dari pemerintah desa sudah maksimal ya. Ya. Tinggal menunggu kasihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak di sana tergetuk hatinya untuk memprioritaskan SDN Rukam supaya dibangun dan diperbaiki dan dia nyaman untuk proses belajar mengajar. Karena Rukam ini kan di dekat tetangga sebelah, kabupaten tetangga sebelah, dan di pinggir jalan besar. Artinya tempat orang berlalu lalang dan mudah sekali terlihat bagaimana kondisi sekolah itu. Pak Kepala Desa, terima kasih Pak ya. Saya ingin ke komite. Pak, komite sudah berapa tahun menjadi komite? Kurang lebih 5 tahun lah. Apa yang pernah dibuat selain dari tenaga pikiran untuk memajukan sekolah ini? Belum ada Pak. Belum ada. Pertama mungkin dulu terkenal oleh COVID ya. Ya, Semua kendala aktivitas COVID. pembangunan yang sudah terprogram pun di stop ya. Iya, di Ke depan bagaimana rencana Bapak? Ya. Ke depan bagaimana rencana Nah, Bapak? ke depan kalau bisa sekolah ini lebih maju lagi. Iya, upaya Bapak seperti apa? Jadi komite ini berusaha bagaimana secara meningkatkan Iya. sekolah pada Iya, iya. bangunan sekolah. Ya. Dan banyak yang pihak-pihak yang bisa dihubungi sebenarnya. Sebenarnya banyak. Minta bantu. DPR terutama. Wakil-wakil yang minta suara di Desa Rukam. Iya. Mungkin ada perwakilannya dari DPR 2, DPR 1. Kalau dari Ada DPR rencana untuk menghadap beliau-beliau dan Pak Bupati serta Gubernur? ada rencana, tapi Ya. bagaimana caranya? Nggak Ya. tahu caranya. Ya, kalau saya Kepala Desa yang tahu. Lain kalau memperkuat pembicaraan Kepala Desa karena Pak Kepala Desa sudah pernah berbicara sampai ke Wakil Gubernur. Dan saya kira beliau sudah maksimal dan memang kondisi. Tapi dengan mungkin ada peran-peran orang lain bisa menyisihkan dananya untuk sekolah ini. Insya Allah. Ya, artinya ada rencana seperti itu Ada. untuk menghadap DPR. Untuk menghadap DPR, Pak Bupati, Ya, Pak menceritakan Wagub. itu. Masalah nanti direalisasi atau tidak yang penting sudah tersampaikan. Sebagai komite harus berpartisipasi. Oke, saya ingin ke Ibu Guru Pai. Bu Guru Pai, sudah berapa lama menjadi Guru Pai ini? Sebenarnya saya dari honor dulu Pak, sudah jadi guru PAI. Nah, untuk PNS-nya tahun 2016 baru saya diangkat menjadi guru Jadi PAI. Guru Pai di sini berapa tahun? Jadi 7 tahun Oh, 7 dari tahun. PNS-nya Pak. Apa saja yang sudah Ibu terapkan kepada anak-anak supaya punya wawasan, berkarakter anak-anak mengajari anak? Pernah ikut lomba-lomba keluar? Ya Alhamdulillah Pak. Sekarang ini saya menggalakkan anak-anak untuk belajar mengaji. Ya. Terutama di luar sekolah kan ada sekolah diniyah. Oh, Kemudian di rumah Pak, kalau malam-malam mereka itu mengaji. Kebetulan saya sendiri yang mengajarnya. ada program Pak Bupati untuk masuk SMP harus bisa baca tulis. Iya, memang Al-Quran bagaimana? ya. Kalau baca tulis Al-Quran ini Pak, saya mengusulkan supaya Bapak Bupati ya yang terkait lah dengan pemerintahan, saya mohon bantuannya supaya ada fasilitas lah, fasilitas maksudnya ada bantuan buku, semacam buku Artinya kita kurang fasilitas Bu ya? Kurang. ya, agak kurang Pak. Ya. Misalnya baca tulis Al-Quran misalnya, Ya. saya pengen ada buku seperti itu Tapi lagi. sudah dilaporkan dengan kepala sekolah. Tapi kepala sekolah ini kan baru-baru 2 bulan. Iya. Coba kepala sekolah nanti berperan. Iya. Bagaimana supaya fasilitas di sekolah ini, terutama buku-buku itu tidak menghambat bu kepala sekolah. Dan itu menurut saya kira kuncinya
kepala sekolah kan. Nah, tapi terima kasih Ibu sudah menyimpang tadi. Mudah-mudahan begitu Ibu kepala sekolah menghadap, informasi ini sudah diketahui oleh orang-orang atas sehingga sekolah pada dari kelas 1 sampai kelas 6 bukunya kurang. Kurang Pak, ada yang kurang. Kemarin Iya. sudah beli tapi tidak nyampai lah barangkali. Itu untuk Iya. kelas 3 Pak. Cara Ibu mengatasnya seperti apa? Saya ada buku 1 Pak. Oh, Iya. di fotokopi begini ya. Fotokopi saya ajarkan, saya tuliskan ya Pak. Luar biasa, artinya ada upaya Bu ya, Ya. supaya mata pelajaran agama tidak berhenti karena kurang buku. Tetap jalan walaupun di fotokopi. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya ingin ke operator. Ibu operator sudah berapa lama jadi operator? Sudah 2 tahun 2 tahun. Apa pekerjaan operator? menginput dan mengupdate data sekolah. Ya, ada hambatan-hambatan yang pernah terjadi? Hambatan selama ini sinyal. Sinyal. Kemudian di sini juga sering mati lampu, Ya, jadi ya, sering menghambat pekerjaan saya ya. dalam menginput dan mengupdate data. Kalau sudah demikian, laporan tinggal memposting, semua sudah terkumpul, tapi tiba-tiba lampu mati. Apa ya? Ibu. Yang saya sering lakukan biasanya mencari sinyal sampai keluar, Sampai keluar ya? ke kabupaten, Sampai keluar negeri juga. Ya, Sampai desa-desa ke- sekitar ya? ya, Bahkan mungkin sampai kabupaten. iya sampai ke kabupaten, sampai ke Kayagung. Wah, artinya Karena saya- kabupaten sebelah ya? Iya, Iya, ya. Tidak pakai paspor kan di sana. tidak, Ya, alhamdulillah tidak. ya, artinya sudah upaya. Pernah membawa pekerjaan ke rumah? Iya sering Pak. Pernah, sering ya. Karena di sini terhambat mati lampu, sinyal juga susah, jadi mau tidak mau pekerjaannya Iya. dibawa ke rumah. Jadi dia tidak terhambat, nanti lambat Iya. menyampaikan postingan dapoliknya. Heeh. Ya, bagaimana dengan fasilitas? Fasilitas alhamdulillah sudah terpenuhi, laptop sudah ada, semuanya, sinyal juga, modem juga dikasih dari sekolah, jadi lebih memudahkan saya dalam bekerja. Oke, terima kasih Ya. Bu ya. Ya, kalian kembali kepala sekolah. Ibu, kepala sekolah di ujung waktu mungkin ada yang perlu disampaikan, terutama mengenai disiplin guru-guru dan menghimbau, memotivasi orang tua murid supaya rajin datang ke sekolah, karena percuma juga ibu guru tepat waktu kalau anak-anak tidak rajin datang ke sekolah, dan sebaliknya percuma juga anak-anak datang ke sekolah lebih pagi kalau guru-gurunya tidak disiplin. Selain dari itu, mungkin penggunaan HP. Bagaimana penggunaan HP di sini? Apa boleh membawa HP anak-anak? Karena informasi sudah di ujung jari, yang HP ini lebih banyak mudarat daripada manfaat kalau tidak diawasi. Silakan. Nah, ini untuk kami di sekolah ini ya, saya sebagai pelaku sekolah-sekolah peserta dengan guru, saya himbaukan kepada wali murid juga dan kedua orang tua dan juga masyarakat, bagi anaknya yang sekolah di sini, kami mohonkan kadang-kadang sudah dinasihati jangan bawa HP ke sekolah. Itu pun di rumah tidak usah bukan HP. HP itu penting tapi cari isinya yang bermutu, karena HP ini bisa menyesatkan anak-anak didik. Iya, iya. Kita orang tua Kalau saja tidak sudah diawasi bodoh. kan? Ya harus diawasi. Kemudian kita harus sering komunikasi dengan wali murid, ya, nanyakan keadaan anak. Kadang-kadang anak ini tidak sekolah, kadang-kadang ada di rumah. Iya, iya. Kami himbaukan supaya kedua orang tua atau wali murid dikontrol anaknya, Iya, iya. suruh datang ke sekolah, kadang-kadang tidak sekolah padahal ada di rumah. Iya, iya. Nah, kami mengharapkan perannya kedua orang tua itu cuma melahirkan, ya. Orang tua pertama, orang tua kedua adalah guru pendidik di sekolah. Nah, itu kami mengharapkan selain kami mendidik anak di sekolah, kedua orang tua juga mendidik anak di rumah, terutama soal keagamaan. Iya. Sekarang kan sudah merajalela maksiat-maksiat, apalagi narkoba di mana-mana. Kedua, penculikan di mana-mana Pak, harus waspada. Jadi bila perlu kedua orang tua itu kami mengimbaukan anak diantar walaupun berjalan kaki atau jauh, pulangnya juga dijemput. Luar Itu biasa. ya. Kadang-kadang anak ini yang kami keluar ke arah lewat depan rumahnya, kadang kami ajak, kami bonceng. Siapa yang pulang yuk ikut ibu. Kami lalu ke rumahnya. Bagaimana dengan disiplin guru? Selama Ya, alhamdulillah guru-guru ini cukup Pak ya, karena kami sering menghimbau, sering kami masukkan terus bagaimana caranya mendidik yang baik, bagaimana caranya datang tepat waktu, jangan lupa kita malu dengan komite, Pak Kades, karena sekolah ini di pinggir jalan lewat lintas mobil segala masyarakat apapun mudah tersorot.
yang jauh lagi masuk ke sorot, apalagi itu di jalan. Iya. Kami selalu mengadakan himbauan terus bagi ibu-ibu ini, jangan lupa tugas. Karena tugas itu tidak semuanya diemban lama. Ya. Karena tidak selamanya kita memegang jabatan. Jadi jalan pelan, saya himbaukan kepada guru-guru, jalankan tugas itu sebagaimana mestinya. Karena kita nampaknya tidak mudah. Apalagi sekarang P3K saja susah berapa kali tes. Nah, jadi yang sudah jadi guru ini punya jabatan, bekerjalah semaksimal mungkin karena kita itu sudah disumpah. Ya. Itu saja Pak harapan dari kami. Ya. Kami ucapkan mohon dukungannya kepada Bupati Ogan Ilir beserta wakilnya dan stafnya dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir. Tolong dukung kami sebagai tenaga pendidik. Tolong kami ini apabila ada usulan dan kekurangan, tolong Bapak Bupati terima usulan kami ini, pantau sekolah kami, ya. Apabila kami punya kekurangan, tolong penuhi kami ini, karena kami ini pendidik butuh bantuan, walaupun kadang-kadang sudah cukup, tapi masih ada kekurangan, Pak. Ya, itulah. Ya, saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemirsa. Semoga ini dalam waktu yang singkat sudah banyak kita mendapat informasi yang berharga untuk masukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 07 Kandis di Desa Lubuk Ukam. Dan kita sudah dengar tadi pernyataan-pernyataan tentang fasilitas di sekolah ini, baik dari kepala sekolah, dari pemerintah desa yang juga cukup maksimal mengupayakan berbagai fasilitas di sini, dan komite ada rencana untuk menghadap DPR membicarakan juga fasilitas-fasilitas ini. Perlu diketahui bahwa di sini ada kurang 3 kelas, namun belajar mengajar tidak terhambat karena disekat menjadi satu kelas menjadi 2, satu lokal menjadi 2 kelas, artinya cukup 6. Namun saya kira untuk kedepannya perlu dipikirkan oleh Dignas Kabupaten Ogan Ilir, termasuk juga sudah ada atap dan plafonnya yang ada sekarang sudah perlu direhab. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kami hadirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Pak Kepala Sekolah, Pak dan Komite, terima kasih banyak.